Maka sekarang lihatlah, kalian bertemu Al-Quran, keadaan bagaimana yang kalian dapati. Jika kalian sangat rindu dengan Al-Quran, maka kalian dapat berharap memiliki kerinduan ketika bertemu dengan Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Baik, kita melangkah kepada cara selanjutnya, yaitu hikmah dari peringatan kita kali ini, yang akan dibawakan oleh Ustazah Wardatul Jannah, di mana beliau akan membawakan tema berjudul Teladan Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keberkahan Imam Zaman ajalallahu farajahu syarif sebagai penerus keluarga suci. Waktu dan tempat kepada Ustazah Wardah, kami silahkan. Ala Nabi wa ali salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Ustazah Wardah sudah bergabung? Saudari Indri kayaknya belum bergabung ini. Kak Wardanya. Tadi di Zoom yang pertama itu ada Marsuki Amin. Sekarang tidak ada, belum gabung kayaknya. Belum lihat chat WA. Mungkin tadi masih di Zoom yang pertama atau gimana? Tadi nelpon Kak Warda ini. Oh, ditunggu ya. Baik, sambil kita menunggu Ustazah Wardah bergabung dengan kita di Zoom, maka kita sedikit membacakan nasihat-nasihat atau ucapan-ucapan dari ulama kita. Salah satunya adalah Ayatullah Bahjat Salamullah Kursisiru berkata, setiap orang harus memikirkan dirinya, harus mencari jalan untuk memiliki hubungan dengan Imam Mahdi, baik kemunculan beliau masih jauh ataupun dekat. Kemudian siapa ini? Kemudian Ayatullah Bahjat juga berkata, kita tidak hanya seharusnya berdoa untuk kemunculan Imam Mahdi, tetapi kita juga harus berdoa untuk kemunculan yang disertai dengan keselamatan jiwa dan agama. Karena bisa jadi hanya tinggal 1 minggu lagi sampai kemunculan beliau, namun kita nauzubillah malah melarikan diri dalam minggu itu. Baik, di sini kita akan umumkan kuis dulu ya, sambil menunggu Ustazah Wardah. Yang ikut kuis berapa orang? Saudari Indri, sekitar berapa orang yang ikut kuis? 12 orang ya? Ya. 12 orang. Saya lihat dulu pemenangnya. Semoga ada di hari ini bergabung. Nomor 3 tidak ada nama ya. Saya sebutkan nomor teleponnya, nomor WA-nya 0823 2928 9700. Semoga ada di join di Zoom kita kali ini. Kemudian nomor berikutnya, nomor 2 orang ya yang terpilih dari pengumuman dari kuis tersebut.
Nomornya adalah 0852 5737 1348. Mohon dikonfirmasi ke Saudari Indri ya, nomor yang tadi saya sebutkan. Semoga ada, mungkin bisa di chat room menginformasikan bahwa telah hadir dan berhak menerima tabarukan dari tim Khadimul Hussein. Kita tunggu, dan setelah beberapa menit lagi tidak ada konfirmasi, maka saya akan mengumumkan lagi 2 orang sebagai pengganti. Oh ya, ini Ustazah Wardah sudah bergabung atas nama Ahmad Marzuki. Mungkin kita sudah bisa memulai ya, Kak Wardah? Ya, bisa Kakak. Oh ya, siap. Silakan Ustazah Wardah, ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Baik. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Abil Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Allahumma kun li waliyika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini, kesempatan yang penuh berkah ini, di hari yang bahagia ini, kita masih bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi bersama untuk merayakan hari bahagia dengan kebahagiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebahagiaan para manusia suci. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari beliau-beliau yang suci, sehingga ridha Allah pun menyertai kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, tak lupa juga tentunya sholawat dan sholawat selalu kita lantunkan dengan makna kandungan cinta dan keteladanan yang kita selalu kuatkan buat kita semuanya. Mudah-mudahan sholawat ini yang akan menuntun kita di hari akhirat kelak, yang akan memberikan syafaat dan menolong kita untuk terbebas dari segala akibat dosa-dosa, kelalaian, kemalasan yang telah kita lakukan, sehingga dengan syafaat Rasulullah atas keberkahan sholawat ini kita bisa diselamatkan dan memasuki ridha Allah dalam surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang saya muliakan dan saya cintai teman-teman di Khadimul Hussein yang atas jerih payah, pengorbanan, dan segala keikhlasan teman-teman kita semuanya, kita bisa berkumpul kembali di sini, ngobrol-ngobrol, berdiskusi, dan sama-sama memberikan ilmu, pengetahuan, pemahaman ya untuk lebih cintanya kita kepada Ma'sumin alaihissalam insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan tim Khadimul Hussein senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan dan bimbingan Imam Zaman ajallahu ta'ala farajah syarif. Amin ya rabbal alamin. Juga saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga, jazakumullah khair kepada teman-teman semuanya, bunda dan kakak-kakak yang telah bergabung dalam acara yang telah kami selenggarakan
Mudah-mudahan langkah kakak-kakak dan bunda semua dan kita semuanya diterima Allah SWT sebagai kebaikan yang akan menyinari kuburan dan barzakhi ayah, ibu kita, kakek, nenek kita, semua yang kita cintai, yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, dan kita hadiahkan juga insya Allah pertemuan kita hari ini, jika insya Allah diterima oleh Allah SWT pahalanya untuk Rasulullah, untuk Ma'asumin alaihissalam, untuk para syuhada, untuk ibu para syuhada, untuk para ulama, ibu para ulama, dan seluruh mukminin mukminat yang menunggu kiriman doa dari kita di barzakh sana insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan ini teman-teman kita sebelum kita mulai pembahasan kita, diskusi kita, izinkan saya untuk mengucapkan selamat berbahagia atas hari di mana ikatan suci Allah SWT dalam pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah Salamullah Alaiha telah terjadi dengan izin Allah, dengan perintah Allah SWT, sehingga keberkahannya menyertai kita semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita mendapatkan percikan pahala, percikan keberkahan dari keluarga Rasulullah SAW bersama Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Tak lupa juga saya ucapkan hari ini juga kita peringati bersama sebagai hari bahagia kita atas diangkatnya Imam Zaman Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif sebagai imam tercinta kita, yaitu setelah wafatnya ayahanda beliau, walaupun beliau masih berusia balita ya, waktu saat itu masih 5 tahun beliau ya, sudah diangkat oleh Allah SWT sebagai imam buat umat manusia sedunia karena keilmuannya, kemaksumannya, dan keagungannya di sisi Allah SWT serta kelayakan beliau sebagai imam zaman kita. Mudah-mudahan di hari yang bahagia ini kita senantiasa mendapatkan bantuan, pertolongan dari Imam Zaman Ajalallahu Ta'ala Farajahu Syarif insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kakak semuanya, bunda semuanya, izinkan saya pada kesempatan ini mencoba untuk sedikit mengenang kembali, sedikit bersama-sama mengingat-ingat kembali tentang kebesaran pernikahan suci ini, tentang keagungan Sayyidah Khadijah Salamullah Alaiha sebagai istri tercinta dan tersayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya apa yang ada di balik semua keindahan dalam hasil dari pernikahan ini sehingga terlahirlah imam zaman kita dari keturunan Sayyidah Khadijah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersama-sama akan teliti, kita bersama-sama akan cermati, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada beliau-beliau, menambah kekuatan hati kita dalam mengarungi samudra dan lika-liku kehidupan rumah tangga yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita akan semakin kuat karena insya Allah kita akan dikuatkan oleh Sayyidah Khadijah Salamullah Alaiha, dan kita kuatkan juga tawasul kita kepada beliau sehingga insya Allah hati kita akan senantiasa tersinari untuk tetap berjalan di jalan wilayah Ahlul Bait alaihissalam, walau apapun goncangan yang menyertai kita dalam rumah tangga kita, lingkungan kita, dan masyarakat kita, dan dimanapun kita beraktivitas. Insya Allah kita tetap kuat berwilayah, meneladani, belajar dan belajar, mengarungi samudra Ahlul Bait untuk kita kenali dan kita teladani insya Allah. Ya, sallu ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya, di sini kenapa kita mencoba untuk sedikit meneliti kembali dan menyoroti tentang kisah cinta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya tidak lain karena kita ingin mendapatkan keberkahan sehingga mendapatkan kemudahan untuk bisa
meneladani kehidupan pasangan suci ini insya Allah. Dan ini kita jadikan sebagai pelajaran berharga buat kita untuk menguatkan dan mewarnai kehidupan rumah tangga kita sehingga menjadi kokoh, menjadi indah, menjadi bahagia. Bukan bahagia yang dibuat-buat, akan tetapi bahagia yang hakiki dari qalbu yang paling dalam insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita ingin menjadikan beliau-beliau itu sebagai teladan, ya. Kemudian kita juga ketika kita mengikuti apa yang telah diajarkan dan diteladankan oleh Sayyidah Khadijah, maka tentu kita menjadi keluarga yang telah kuat merencanakan kehidupan kita berjalan di atas jalan-jalan kemanusiaan yang benar dan menuju keadilan ilahi insya Allah. Ya, jadi tidak ada di dalamnya kezaliman, tidak ada di dalamnya saling menyakiti, tidak ada di dalamnya merendahkan, tidak ada di dalamnya tujuan-tujuan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan syariat Islam insya Allah. Jadi kita sudah mengenal bahwa gaya hidup kedua tokoh besar ini, manusia-manusia suci ini benar-benar memberikan pelajaran yang agung, yang sangat berharga buat kita semua untuk mengarungi kehidupan ini sehingga insya Allah kita sukses, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin insya Allah. Ya, kalau kita mengenali tentang sosok mulia Sayyidah Khadijah salamullah alaiha, kita mengenal bahwa beliau adalah sebagai figur sentral ya, yang begitu mulia dalam sejarah Islam, telah disebut baik dari kalangan para ulama-ulama sejarah Syi'i maupun Sunni, semuanya mengakui bahwa beliau adalah figur sentral yang sangat mulia yang diterima oleh seluruh masyarakat di dunia, baik laki-laki maupun perempuan, baik kaum Hawa maupun kaum Adam. Jadi beliau dengan keimanan dan cintanya, ya, dengan keimanan dan cintanya menerima sepenuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah kita, meskipun memiliki kekayaan yang begitu banyak dan Rasulullah saat itu dalam kondisi mungkin kondisi finansial yang sangat minim seperti itu. Tapi beliau menerima keadaan ini dengan penuh cinta dan keimanan. Ya. Dan kita mengenal bahwa Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah seorang pedagang ya, pedagang atau saudagar, businesswoman yang begitu berhasil sehingga memiliki kedudukan sosial yang sangat tinggi di masyarakatnya dan begitu bukan memiliki perekonomian yang sangat kuat. Dan kita pun sudah sering mendengar bahwa tentang pemikiran Sayyidah Khadijah salamullah alaiha ya, bahwa beliau menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan berdasarkan, nanti akan kita bahas lebih detail lagi insya Allah, bukan karena bukan karena kegantengannya, bukan karena sosoknya secara pribadi, secara zahirinya, akan tetapi karena karakter dan kemuliaan beliau. Jadi meskipun Rasulullah dalam pandangan masyarakat memiliki kedudukan yang sangat rendah dan direndahkan oleh kaum jahiliyah pada saat itu, tapi Sayyidah Khadijah salamullah alaiha melihat Rasulullah adalah sosok yang bisa menjadi pemimpin dalam keluarganya. Maka beliau dalam kisahnya sampai meminta kepada pembantunya untuk menyampaikan tentang tentang perasaannya terhadap Rasulullah SAW, yang mana perasaan ini muncul setelah beliau lihat langsung tentang karakter Rasulullah SAW yang pada saat itu beliau menjadi salah seorang mungkin pegawai atau
apa ya kalau istilah sekarang itu, yang ikut memperjualbelikan dagangan Sayyidah Khadijah ke Syam dan ke daerah-daerah lain ya yang sudah kita dengar ceritanya di sini. Dengan sebab itu karena banyak cerita yang diceritakan oleh para budak-budak Sayyidah Khadijah tentang sifatnya, tentang akhlaknya, budi pekertinya, dan kemudian ketika pulang membawa dagangan begitu larisnya dan seluruhnya diberikan kepada Sayyidah Khadijah dengan penuh kejujuran, dan Rasulullah hanya mengambil bagiannya saja, tidak sedikit pun mengambil tambahan, dan laporannya sangat detail ya. Dan itulah yang menyebabkan Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha jatuh hati kepada beliau karena karakter yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampailah ikatan suci ini terjadi dengan izin Allah SWT. Kemudian Rasulullah pun meminang beliau dan dikabarkan bahwa mahar pada saat itu ditentukan oleh Sayyidah Khadijah, akan tetapi mahar itu pun ditanggung sendiri oleh Sayyidah Khadijah. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Ya, kemudian sekarang kita akan pelajaran yang bisa kita petik ya, yang dalam pernikahan Sayyidah Khadijah ini, yaitu masalah pengertian kufu barangkali. Jadi kufu yang diajarkan oleh Sayyidah Khadijah, kufu atau kesetaraan dalam masalah pernikahan itu seperti apa yang telah dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah salamuallahu alaiha adalah bukanlah kesetaraan dalam masalah kekayaan ataupun gelar. Sayyidah Khadijah di sini kita melihat sebagai wanita yang kaya raya, wanita yang berpendidikan. Orang yang tidak berpendidikan tidak mampu memimpin bisnis yang begitu besarnya. Beliau adalah wanita yang pandai, wanita yang berpendidikan dan menikah dengan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu dalam kondisi yatim, miskin. Tadi kita sudah direndahkan oleh kalangan, oleh masyarakat sekitarnya dan hal-hal lain ya. Dan hal ini penerimaan Sayyidah Khadijah ini membuktikan bahwa kufu itu bukanlah tentang status finansial ataupun akademis yang sama-sama keluaran perguruan tinggi favorit, sama-sama sudah menyelesaikan S1 atau laki-laki harus lebih tinggi pendidikannya dan lain sebagainya, bukan. Akan tetapi di sini katakan bahwa Sayyidah Khadijah salamuallahu alaiha mengajarkan kepada dunia bahwa maksud daripada kufu tidak berarti kesetaraan finansial, akan tetapi kesamaan dalam pemikiran. Ya, jadi kufu bukanlah gelar. Kufu tidak berhubungan dengan gelar dan tidak juga berhubungan dengan usia. Walaupun dalam masalah ini masih menjadi ikhtilaf ya, kalau Sayyidah Khadijah dikatakan menikah dengan Rasulullah dengan usia sekian 60 ya, itu kalau menurut riwayat 40 maaf, kalau menurut riwayat Ahlul Bait alaihimussalam itu di bawah 25 atau 25 tahun ya. Itu nanti ada pembahasan tersendiri, mudah-mudahan kita punya waktu untuk bersama-sama membuka kembali sejarah dalam masalah ini ya. Nah, di sini kita sudah paham betul kakak-kakak dan bunda semuanya ya, bahwa kesetaraan sejati itu terletak pada keselarasan pemikiran antara kedua pasangan dan nilai-nilai yang akan dibawa dalam pernikahan, bukan pada status ekonomi ataupun status sosial. Status keluarga sekalipun tidak ada atau bukanlah satu-satunya milok atau ukuran ya. Terima kasih. Ukuran daripada kekufuan yang kita harapkan dari pasangan atau calon menantu kita. Yang mudah-mudahan kita sudah terwarnai dengan apa yang telah diajarkan oleh Sayyidah Khadijah salamuallahu alaiha. Ya, dan begitu bahwa dengan apa yang telah diajarkan oleh beliau, bahwa masalah kufu yang benar ini kita terapkan dalam pernikahan,
anak cucu kita, insya Allah kita sudah terlepas ya, kita sudah lalui, tapi anak cucu kita, tetangga kita, anak saudara dan teman kita, insya Allah kita bisa mewarnai pandangan mereka kalau kita dimintai pandangan atau kita lagi mengenali bahwa mereka masih punya problem dalam masalah ini, belum bisa memutuskan satu hal yang menurut mereka adalah berat gitu. Kita bisa menolong mereka insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita, dan kita pun akan dikuatkan dengan apa yang telah kita sampaikan di sini. Dan perlu juga kita kuatkan di sini ketika kita mau mengenali calon menantu kita ya. Maka bukan hanya masalah finansial dan kemandirian calon menantu kita, walaupun itu juga sangat penting ya, tidak boleh diabaikan. Akan tetapi masalah tujuan pernikahan dari mereka harus kita kenali, tentang visi dan misi yang dimiliki oleh keduanya harus disamakan dulu, dikenali dulu, sehingga nanti akan mencegah percekcokan yang mungkin akan muncul di tengah-tengah pernikahan mereka. Ya, baik. Sekarang kita akan mencoba mengenali Sayyidah Khadijah dalam pernikahannya dari sisi yang lain. Ya, beliau seorang pengusaha yang sangat cerdas, dan kesuksesan dalam berbisnis beliau juga ditentukan karena kecerdasan beliau dan ilmu beliau, ya, juga yang diimbangi dan dikuatkan dengan keimanan serta akhlak yang tak tertandingi. Ya, jadi kita sudah pahami seorang pembisnis, ya, bahkan kita baru-baru ini dikagetkan kan, seorang yang kemarin kena masalah itu, masalah pembunuhan, ya kan, ya sangat disayangkan, beritanya sudah sampai kepada kita semuanya. Itulah, jadi ilmu hanya sekedar ilmu tanpa diimbangi dengan masalah-masalah maknawiyah, ketakwaan, keimanan, keikhlasan, tujuan ilahiyah gitu ya, doa, tawasul, tawakal, itu bisa terpeleset. Jadi basiroh atau pemahaman yang tinggi dengan kondisi real yang terjadi pada masyarakat kita, dan efek-efek dan kemanfaatannya harus selalu kita pertimbangkan dalam setiap langkah kita dalam berkeluarga, itu akan berpengaruh sekali pada keselamatan keluarga kita insya Allah. Nah, di sini Sayyidah Khadijah salamullah alaiha dengan hartanya, dengan kekayaannya yang melimpah, beliau ikhlas lillahi ta'ala, kekayaannya itu diberikan seluruhnya cuma-cuma, ya, dengan penuh hati, ya, tanpa ada tuntutan-tuntutan, baik itu tuntutan balasan secara verbal sekalipun, atau apalagi balasan-balasan pemberian yang diberikan gitu, apalagi ada minat dan lain sebagainya, tidak. Tapi benar-benar ikhlas kontribusi beliau kepada dakwah Rasulullah SAW, perkembangan Islam, benar-benar beliau lakukan dengan seluruh harta benda mereka, harta benda beliau. Tidak sayang-sayang sama sekali, sepenuhnya diberikan untuk jalannya dakwah Rasulullah SAW, dan hal ini juga dicatat oleh sejarah Sunni maupun Syi'i, tidak ada perbedaan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pengetahuan beliau akan konsep masalah zuhud, ya. Perlunya kita mengenal zuhud. Apa sih itu zuhud yang sebenarnya? Zuhud yang sebenarnya itu bukanlah bukanlah kita harus hidup dengan sangat sederhana, dengan kemiskinan. Jadi udahlah, cukup dengan yang segini aja, nggak usah usaha yang lain, padahal kemampuan ada, ilmu ada, pengetahuan ada, kesempatan ada. Jadi zuhud bukan itu, ya. Tapi zuhud adalah tidak terikat dan tidak melekat
Jadi seluruh harta, seberapapun miliarderkah kita tidak terikat dengan harta yang kita miliki. Itulah zuhud yang dimaksud dan yang diteladankan oleh Sayyidah Khadijah salamullah alaiha. Maka apapun yang harus diberikan dari hartanya tidak akan merasa berat dan semuanya dianggap sebagai keindahan karena bisa berkontribusi, bisa membangun, bisa menghidupkan, bisa bersumbangsih kepada dakwah Rasulullah dan kebaikan-kebaikan serta keadilan-keadilan dan menolong orang-orang fakir miskin dan segala hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW didukung penuh dengan harta Sayyidah Khadijah salamullah alaiha. Jadi sini zuhud bukan berarti santai, tidak mau bekerja atau secukupnya saja padahal kesempatan ada, ilmu ada, dukungan ada gitu. Tapi karena udahlah cukup, kita kan hidup harus sederhana gitu. Tidak. Tapi dengan ilmu yang ada, kesempatan yang ada, kita terus berdikari, kita terus berusaha mencari rizki yang halal, maka kita bisa lebih banyak lagi melakukan bantuan-bantuan kepada masyarakat sekitar kita, bantuan-bantuan kepada fakir miskin, bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terzalimi dan mustad'af di dunia sana, pada masyarakat Palestina dan perjuangan Palestina. Tapi kalau kita miskin atau ala kadarnya sekedar untuk kehidupan kita saja, bagaimana kita bisa membantu mereka? Jadi Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah salamullah alaiha mencintai orang-orang yang kuat, yang kaya raya, dan zuhud tidak terikat dengan hartanya dan mampu memberikan hartanya dengan sukarela, ikhlas lillahi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya, di seluruh dunia, bukan hanya di sekitar kehidupannya tentunya. Ya, jadi hidup zuhud bukanlah hidup dengan miskin, tetapi zuhud tetap boleh memiliki harta kekayaan yang banyak, ya, yang melimpah, sebagaimana Sayyidah Khadijah salamullah alaiha, karena kekayaan beliau itu tidak menempel dalam hati. Kekayaan beliau itu tidak diikat di hatinya, ya. Makanya di sini ketertarikan Sayyidah Khadijah kepada masalah dunia atau untuk memperoleh dunia, kekayaan dunia itu demi untuk berkhidmat kepada hamba Allah yang lain, demi untuk berkhidmat kepada agama Allah, demi untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW yang setelah berapa pernikahannya menjadi diangkat sebagai Rasul SAW gitu kan. Jadi kalau kita ibaratkan mungkin kekayaan itu seperti air laut, ya, atau seperti cahaya matahari. Jadi air laut yang begitu indahnya, begitu banyak kemanfaatannya, di situ banyak kekayaan alam yang bisa diperoleh dan digali, diambil oleh masyarakat dan manusia dunia untuk kelanggengan kehidupan dan kekayaannya. Dan hal-hal positif lain tentang masalah laut dan kemanfaatan cahaya matahari itu sendiri, akan tetapi laut ketika sudah masuk ke perahu, baik yang kecil maupun kapal yang besar, maka akan bisa menjadi bahaya buat yang menaikinya. Bisa menenggelamkan seluruh manusia yang ada di dalamnya. Begitupun cahaya matahari. Misalnya gimana cahaya matahari? Ya, ketika cahaya matahari itu kita tatap selama-lamanya dengan mata kita, ya, maka akan bisa membutakan kita. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan laut yang indah, memperoleh kemanfaatan sebesar-besarnya dari cahaya matahari yang telah Allah ciptakan, dan kita menggunakan dengan cara yang benar dan kita tidak terikat ketika telah memilikinya. Itulah zuhud yang telah diajarkan oleh Sayyidah Khadijah salamullah alaiha. Jadi kita tidak boleh menjadi budaknya dunia. Kita tidak boleh
dibudakkan oleh harta yang telah kita miliki. Begitupun istri, suami kita menjadi pencegah buat kita maju, atau anak-anak kita menjadi pencegah untuk kita maju. Dari sisi apapun, mungkin dari sisi mereka tidak mendukung kita maju, atau mungkin dari sisi mereka menghalangi dengan ujian-ujian yang diciptakan oleh para suami kita atau anak-anak kita. Kita tetap bismillah, tawakal Allah. Mohon kekuatan dari Allah, mohon kekuatan bertawasul kepada Sayyidah Khadijah, pada Rasul dan Ma'sumin alaihissalam untuk bisa mengarungi semua kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh orang-orang suci ini yang mereka penuh dengan perjuangan dan penuh dengan pengorbanan yang sangat luar biasa. Ya, itulah zuhud yang telah diajarkan oleh Sayyidah Khadijah salamullah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dan kita juga mengerti, kita memahami dari pelajaran-pelajaran asatid kita bahwa orang yang memiliki sifat zuhud, maka dia tidak akan takut akan kematian. Kenapa? Ya karena dia tidak lengket dengan dunianya, tidak cinta dengan dunianya, dunia untuk dunianya, tapi dunia yang dimiliki sepenuhnya diserahkan kepada Allah SWT, maka dia akan tidak pernah takut dengan kematian, sebagaimana yang ada pada Amirul Mukminin, hadis yang sering kita dengar bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mencintai kematian lebih indah, lebih dekat, lebih cinta daripada cintanya, sukanya ya seorang bayi terhadap puting susu ibunya yang hanya bergantung pada susu ibunya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya Rabb, ya Karim, kita bisa meresapi kejuhudan yang benar, kita bisa semangat mencari rezeki yang halal, dan kita bisa menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Jadi jangan sampai, mungkin kita masih sering dengar ya di sini di antara kita atau di masyarakat kita, ketika seorang laki-laki memiliki kemampuan finansial lebih rendah dari wanitanya, wanitanya memiliki kedudukan sosial lebih tinggi dari laki-lakinya, sehingga dalam kehidupan rumah tangganya kurang menghormati suaminya, atau merendahkan suaminya, atau misalnya berkata-kata kasar, atau misalnya terlalu bersikap yang sifatnya tidak menghormati, seperti itu tidak boleh terjadi ya. Suami kita adalah pemimpin rumah tangga kita, harus kita kuatkan insya Allah demi untuk mereka terus lebih baik dan lebih baik sesuai yang kita inginkan insya Allah. Kita terus meneladani Sayyidah Khadijah dan kita terus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berumah tangga insya Allah. Ya. Kemudian salu ala nabi wa alihi salawat, saya izin minum. Ya. Kemudian kita tahu juga bahwa kehidupan Rasulullah dan Sayyidah Khadijah salamullah alaiha itu dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan itu semua penuh dengan ujian. Awal kehidupan ya Sayyidah Khadijah udah banyak sekali yang melamar beliau dari kaum bangsawan, tidak diterima, tentu dapat ejekan. Dengan sebab tersebut beliau dapat ejekan karena menerima Rasulullah yang miskin ya, Rasulullah yang yatim, Rasulullah yang hanya dibesarkan oleh pamannya gitu kan, Rasulullah yang memiliki kekurangan dan lain sebagainya gitu. Itu juga ujian buat wanita ya, bulian yang luar biasa yang tentu kita belum tentu mampu untuk menjalani, tapi Sayyidah Khadijah salamullah alaihi mampu menjalani hal tersebut. Dan setelah beliau diangkat sebagai Rasulullah, ketika sudah menjadi nabi, betapa penentangan dari keluarga sendiri yang luar biasa, sampai pada ancaman terhadap pembunuhan dan lain sebagainya. Bahkan pernah beliau diboikot selama 2 tahun dan tidak diberikan izin untuk melakukan perdagangan, komunikasi bahkan, dan sampai kelaparan di tempat pemboikotan tersebut hingga menyebabkan kewafatan beliau ya. Itu semua ujian. Dan bagaimana ketika beliau mengandung Sayyidah Fatimah salamullah alaiha dalam kondisi keterpurukan emosional dan psikis yang luar biasa karena semua menjauh
dari beliau, bahkan ketika mau melahirkan semua tidak mau menolong beliau, satu persatu rumah diketok untuk dimintai bantuan untuk menolong kelahirannya, akan tetapi semua menolaknya dan mengejeknya. Tapi dengan izin Allah SWT, dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, dengan kepasrahannya, dengan ketawaduannya, dengan dengan kesolehannya, kemutiahannya terhadap suami tercinta dan tersayangnya Rasulullah SAW, dan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah juga semuanya diikuti oleh beliau dengan penuh cinta. Beliau adalah pembelajar yang luar biasa, penuh cinta. Maka Allah SWT memberikan pertolongan demi pertolongan, termasuk juga pertolongan khusus ketika kelahiran putri beliau. Dan dalam berita juga, dalam kabar dan sejarah diceritakan, Sayyidah Fatimah salamullah alaiha selalu menghibur beliau dari sejak dalam kandungan dan berbincang-bincang kepada beliau sejak di zaman kandungan Sayyidah Khadijah salamullah alaiha. Mudah-mudahan kalau kita berjalan pada jalannya, kita kuat insya Allah dengan segala tantangan dan ujian yang menimpa pada kita. Baik itu ujian yang datang dalam rumah tangga kita sendiri atau ujian yang keluar atau timbul dari luar rumah tangga kita, kita tetap kuat, kita tetap setia, kita tetap berjuang demi untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT dan kesolehan serta kesuksesan anak-anak kita dan kebahagiaan kita tentunya. Kita nggak boleh berjuang tapi dengan kesedihan. Kita berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan diri kita. Kita harus mampu menciptakan kebahagiaan kita dengan diri kita. Nggak boleh kita bergantung kebahagiaan kita kepada suami kita. Nggak boleh bergantung kebahagiaan kita pada anak-anak kita. Kenapa? Karena ketika suatu saat kita diuji oleh anak kita atau diuji oleh suami kita, maka kita tidak akan kuat. Kenapa? Ya karena itu, karena kebahagiaan kita bergantung pada mereka. Tapi kalau kita sudah bisa bahagia sendiri dengan kebahagiaan untuk mencapai ridho Allah, maka insya Allah ujian apapun yang menimpa kita, ya Rabb ya Karim, insya Allah dengan pertolongan Sayyidah Khadijah, pertolongan Sayyidah Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan pertolongan dan keselamatan buat keluarga kita. Sallu ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya, yang kemudian kita juga diingatkan oleh Sayyidah Khadijah salamullah alaiha dalam masalah zakat dan khumus. Ya, kalau dulu mungkin belum ada syariat huruf, khumus kita ingatkan di sini sama-sama buat kita semua dalam masalah syariat khumus ini. Jadi sebagai kita orang yang memiliki harta, maka kita memiliki kewajiban fikih untuk membayar zakat, karena zakat itu merupakan hak Allah SWT. Humus itu merupakan hak Allah SWT. Kalau kita menghindar dari zakat dan humus, maka sama aja kita menjatuhkan diri kita kepada kerugian, ya. Maka apa yang kita lakukan itu sebenarnya akibatnya kerugian dan hilangnya keberkahan dalam kehidupan kita. Kita kayaknya jadi utuh harta kita, tapi yang sebenarnya tidak seperti itu. Imam Kazim salamullah alaih di sini berkata bahwa berpesan kepada para pengikutnya dengan kalimat ini, jika kalian tidak membayar hak Allah, yaitu dengan bayar zakat dan khumus, maka Allah akan membolak-balikkan hidup kalian sehingga kamu akan menghabiskan 2 kali lipat dari hak itu di jalan yang salah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada harta yang hancur, baik di darat maupun di laut, seberapapun itu, kecuali orang tersebut, pemilik harta tersebut, memberikan zakat dan humusnya sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Jadi, kita tidak membayar humus pun di sini merupakan bahaya yang kita ciptakan sendiri untuk tidak mendapatkan doa dari imam zaman kita. Ya, dalam riwayat dikatakan bahwa menahan humus itu walau sekecil apapun. Riwayat mengatakan menahan humus untuk jumlah yang sangat kecil itu dapat menjauhkan seseorang dari doa imam zaman kita. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesadaran kepada kita untuk meneliti dan teliti dalam masalah humus, ya. Sekecil apapun kita melalaikan humus kita, maka kita tidak akan mendapatkan doa dari imam zaman kita. Ya.
Dan beliau mengatakan siapapun dari pengikut kami yang tidak membayar khumus, kami tidak akan mendoakannya. Jadi jangan sampai kita menghalangi diri kita sendiri dari tidak mendapatkan doa imam jangan dengan tidak membayar khumus atau meringankan kewajiban kita dalam masalah khumus. Kita ibu-ibu ketika tidak punya pendapatan, santai. Tapi suami kita mengingatkan suami kita yang punya pendapatan. Ketika sudah sampai pada tahun khumus dan memiliki kelebihan, maka punya kewajiban untuk membayar khumus. Ya, kalau punya hutang-hutang khumus pun sebaiknya disampaikan kepada kantor rahbar atau kantor marja yang bersangkutan, disampaikan dan minta keringanan atau minta pembebasan atau minta jangka waktu untuk pembayarannya. Yang penting secara syariat kita sudah menjalankan dan insya Allah akan meringankan kewajiban syar'i kita dan kita akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Begitupun insya Allah doa Imam Zaman ajalallahu ta'ala farajahul syarif akan menyertai kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, sekarang kita sampai pada makom Sayyidah Khadijah yang begitu tingginya dengan apa yang telah beliau lakukan dengan keimanan, dengan akhlak dan dengan ketakwaan beliau alaihi salam. Di sini Imam Zainal Abidin salamullah alaih pernah meriwayatkan membanggakan Sayyidah Khadijah salamullah alaih. Dan beliau berkata, Imam Zaman pun seperti itu. Jadi beliau mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah adalah nenek kami dan beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita, dalam di antara kita seperti itu. Dan beliau mengatakan bahwa dalam doa nutbah ya. Dalam doa nutbah, insya Allah kita sering-sering ya untuk membiasakan, mewarnai kehidupan rumah tangga kita untuk lebih dekat lagi kepada Imam Zaman. Contohnya dengan apa? Itu tadi. Setiap hari Jumat kita makmum doa nutbah yang diadakan misalnya ICC atau H2C atau katakanlah Ustadz yang ada di Bangil ya, atau di Malang ya Ustadz Abdullah atau siapa ya. Beberapa kali ikut atau kita bikin sendiri di keluarga misalnya atau dibiasakan misalnya setiap sholat subuh bersama-sama ya, kebiasaan bersama selalu tidak pernah meninggalkan doa ahad bersama suami kita dan anak kita misalnya, atau ajarkan kepada anak-anak kita, biasakan kita mengucapkan salam kepada Imam Zaman setiap kita mau tidur, salam kepada Imam Zaman ketika kita bangun tidur, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini kita terapkan, kita terapkan kepada anak-anak kita dan kita wujudkan dalam rumah tangga kita, maka ikatan kita kepada Imam Zaman itu akan terasa insya Allah dan keberkahannya akan mengalir pada kita. Nah, di sini dalam doa nutbah itu disebutkan bahwa ada kalimat seperti ini kan, wahai putra Khadijah yang mulia, menyebut Imam Zaman dengan nama itu. Wahai Imam Zaman, engkau adalah putra Khadijah yang mulia. Wahai Imam Zaman, engkau adalah putra Khadijah. Ada seperti itu. Jadi Sayyidah Khadijah diagungkan dalam sebuah doa yang biasa insya Allah kita baca di hari Jumat dan hari-hari Idul hari Id yang besar ya. Seperti itu disunahkan. Kapanpun juga bagus dibaca, tetapi kesunahan-kesunahan khusus di hari-hari tersebut. Kemudian kecintaan dan pengorbanan kecintaan Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijah. Kita sudah mengenal bagaimana Rasulullah, bagaimana cinta Rasulullah dari lubuk hati yang terdalam terhadap Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kehidupan yang begitu sulitnya bisa bertahan sampai 25 tahun ya. Masya Allah 25 tahun tapi dipenuhi dengan ujian-ujian yang sangat berat. Tapi di situ Rasulullah tetap mengangkat Sayyidah Khadijah, tetap memuji Sayyidah Khadijah, ya. Terus menguatkan hati Sayyidah Khadijah. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kita harus mampu untuk
mengangkat kebaikan-kebaikan dan nilai-nilai positif dari pasangan kita, dan kita mengubur sedalam-dalamnya nilai-nilai negatif yang dimiliki oleh pasangan kita. Karena memperbaiki pasangan dengan mengungkit atau mengangkat keburukannya, bukan hanya kebaikan yang akan kita terima, akan kita dapatkan, tapi yang sebaliknya keterpurukan, kesedihan, ya, keretakan, dan bahkan naudzubillah min dzalik, perceraian yang akan menimpa kita. Tapi kalau kita perjuangkan dengan kita tahu itu adalah berat, kita tahu itu adalah pahit, kita tahu itu adalah luka, akan tetapi kita ingin mendapatkan keridhaan Allah SWT, kita berjuang dalam hal ini dan kita hadiahkan kepada Sayyidah Khadijah, kepada Ma'asumin, kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamualaiha alaiha, insyaallah beliau akan menolong kita, membantu kita untuk memberikan rasa manis dalam perjuangan ini dan mensukseskan perjuangan yang berat ini insyaallah. Amin ya robbal alamin. Ujian apapun dari dalam dan dari luar, mudah-mudahan kita mendapatkan penguat dari pelajaran-pelajaran yang telah kita diskusikan bersama tadi. Ya, di sini Sayyidah Khadijah banyak essay. Rasulullah SAW sering sekali mendoakan Sayyidah Khadijah dengan tangisan-tangisan beliau, ya, dengan kekhusyuan beliau, dan bahkan ketika kita kisah yang sering istri Rasulullah mungkin merasa ngiri dengan perasaan khusus Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah, beliau menegurnya dengan keras. Anti tahu apa dengan Sayyidah Khadijah seperti itu, ya. Betapa dan lain sebagainya, sampai kita ngiri, ya, kita ingin diperlakukan oleh suami kita seperti itu, dipuji, dibesarkan, dikuatkan sehingga kita semakin kuat. Dan Rasulullah lakukan hal itu bukan hanya ketika di masa hayatnya, tapi setelah wafat pun beliau melakukan hal tersebut gitu. Sampai jenazahnya pun Rasulullah langsung yang mengurusinya sampai pemakaman, beliau sendiri yang meletakkan nisannya dan seterusnya. Itulah sesuatu yang membuktikan bahwa keridhaan suami Khadijah salamuallahu alaiha telah diperoleh, telah didapatkan oleh Sayyidah Khadijah, dan ridha suami adalah ridha Allah, ridha Rasulullah, dan surgalah insyaallah balasannya. Yes. Kemudian di sini tentang kemandirian Sayyidah Khadijah tadi sudah kita ungkapkan, ya. Pelayanan khusus Sayyidah Khadijah salamuallahu alaiha juga sudah kita sampaikan, bahwa kita sebagai wanita tidak bisa semaunya sendiri atau mengedepankan egonya sendiri. Kewajiban kita utama adalah melayani kebutuhan seksologi suami kita, biologi suami kita. Kita tidak bisa menolaknya dalam walaupun kondisi kita lagi tidak nyaman dan lain sebagainya. Kita harus bisa merubah diri, mengondisikan diri untuk bisa berkhidmat dan memberikan pelayanan yang terbaik karena Allah, karena ini adalah kewajiban dari Allah, dan Allah yang akan menilai, dan Allah yang akan membantu dan berikan keberkahan atas ketaatan ini insyaallah. Kemudian martabat dan kedudukan yang tinggi yang didapatkan oleh Sayyidah Khadijah karena ketaatan yang beliau lakukan, dari apa-apa yang telah kita sampaikan di sini. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari pelajaran ini, kita bisa mendapatkan martabat di sisi Allah SWT, kita bisa bisa membantu kepada siapapun, tidak membedakan status sosial orang sebagaimana Sayyidah Khadijah lakukan, Rasulullah SAW lakukan. Kita tidak membedakan antara masyarakat yang memiliki kedudukan dan tidak memiliki kedudukan, masyarakat yang miskin, kaya, dan lain sebagainya, punya jenjang pendidikan atau tidak, dan lain sebagainya. Tapi siapapun yang membutuhkan, maka kita bantu insya Allah. Kemudian kalau kita boleh tambahkan, kalau masih ada waktu, satu hal yang penting juga berkaitan dengan masalah Al-Kautsar di sini. Kak Andi, masih ada waktu. Baiklah. Di sini kita akan coba merenungi kembali tentang lebih dalamnya pengorbanan Sayyidah Khadijah salamullah alaiha akan apa yang beliau miliki. Jadi beliau mengorbankan seluruh sampai polnya, keseluruhan hartanya.
Kalau Al-Husain salamullah alaih, beliau mengorbankan seluruh yang dimilikinya saat itu adalah nyawa dan keluarganya, sementara Sayyidah Khadijah salamullah alaiha mengorbankan kehormatannya, mengorbankan harta sepenuhnya untuk apa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini ada kaitannya dengan pengorbanan Sayyidah Khadijah ini, ada kaitannya dengan apa? Keberhasilan atau keturunan, kemuliaan, lahirnya manusia-manusia suci dari keturunan beliau. Ini adalah keberkahan dari ketaatan beliau kepada suami beliau. Ini adalah keberkahan dari penghormatan beliau, peletakan beliau atas penghormatan Rasulullah sebagai posisi pemimpin dalam keluarganya, walau dalam kondisi mungkin jauh secara finansial pada saat itu. Jadi ketaatan penuh, keikhlasan, ilmu pengetahuan yang terus digali oleh Sayyidah Khadijah dari Rasulullah langsung, itu yang membuat keberkahan-keberkahan yang melimpah, ya, sehingga terlahirlah Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Makanya nanti ada pembahasan tersendiri kalau tadi bahwa pernikahan Sayyidah Khadijah menurut riwayat Ahlul Bait itu ada yang bilang 21, 23, 25 dan yang paling kuat dikabarkan 25 seperti itu kan. Dan riwayat lain juga mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah itu sebenarnya belum pernah menikah gitu. Kenapa? Karena laki-laki yang menikahi Sayyidah Khadijah adalah laki-laki yang bukan muslim, ya, bukan yang mengikuti agama Samawi, tidak mengikuti agama Ibrahim salamullah alaih, dan tidak mungkin seorang wanita suci yang akan melahirkan manusia suci pernah menikah katakanlah dengan laki-laki yang fasik atau laki-laki yang bukan mengikuti agama Allah SWT. Itu termasuk salah satu dalil kesahihan riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah salamullah alaiha tidak menikah sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kakak bisa teliti lagi sejarahnya. Nah, di sini kita akan mencoba, maaf izin sebentar. Di sini kita akan mencoba menilik tentang Al-Kautsar yang ada di surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama, kita hadiahkan kepada Sayyidah Khadijah, kepada Rasulullah, kepada Sayyidah Fatimah Zahra untuk keberkahan pernikahan kita insyaallah. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyul azim. Ya. Di sini kalimat kautsar dan kalimat kayak abtar, kautsar dan kalimat-kalimat yang lain dalam ayat ini menurut mufassirin tidak ada dalam ayat-ayat lain. Ini menunjukkan keagungan surat Al-Kautsar, dan surat Al-Kautsar ini dan maksud dan Al-Kautsar ini adalah tertuju kepada sosok Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha. Itu yang kita kenal selama ini. Tapi ternyata nanti akan kita ketahui bahwa Al-Kautsar ini juga ada hubungannya dengan Sayyidah Khadijah salamullah alaiha. Jadi Kautsar itu adalah nikmat. Kautsar itu kasir, banyak ya. Jadi kelimpahan kenikmatan yang di dalamnya ada keberkahan. Jadi kelimpahan kenikmatan harta dan apapun ya secara materi kalau di dalamnya tidak ada keberkahan itu tidak disebut sebagai Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar itu adalah kenikmatan ya, kelimpahan rizki yang di dalamnya ada keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua harta yang banyak itu merupakan Kautsar kalau begitu, ya kan? Nah, tapi di sini berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa
Sayyidah Khadijah salamullah alaiha adalah Kautsar itu sendiri. Kenapa? Karena nikmat, karunia, limpahan rizki, banyaknya rizki yang diberikan oleh Allah SWT kepada Sayyidah Khadijah digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, sehingga memberikan keberkahan yang banyak sampai terdidiklah Sayyidah Fatimah salamullah alaiha sebagai manusia yang suci, sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamain, bahkan sebagai wanita mulia yang melahirkan 9 manusia suci, itu tersumber dari Al-Kautsar, yaitu apa? Sayyidah Khadijah yang dengan ketakwaan, ilmu pengetahuan, akhlak, dan keimanannya menyumbangkan seluruh harta yang dimilikinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidah Khadijah salamullah alaiha di sini juga Al-Kautsar. Ya, jadi kita sudah tahu perbedaan Kautsar dan Katsir ya. Kautsar nikmat banyak yang di dalamnya ada keberkahan, tapi kalau nikmat banyak tanpa keberkahan itu hanya Katsir saja. Hanya banyak saja, tidak ada keberkahan di dalamnya dan tidak memberikan efek-efek maknawiyah kepada apa? Kepada diri kita sendiri, kekhusyuan ibadah, keindahan hidup, keberhasilan dan keselamatan pergaulan mungkin, pendidikan mungkin, maknawiyah mungkin, kesehatan mungkin, suami kita dan anak-anak kita. Ya Rob, mudah-mudahan jalasah kita, pertemuan kita, majelis kita bisa menjadi sebuah tawakal dan tawasul kita kepada Rasul dan Ahlul Bait Rasulullah SAW, untuk beliau memberikan kekuatan, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan basirah untuk kita mampu meneladani apa-apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaiha insyaallah. Jadi di sini perlunya kita belajar untuk bisa berkorban dengan apa yang kita miliki. Tenaga ayo, pikiran ayo, ide ayo ya. Senyuman ayo, memaafkan ayo. Apalagi menyatukan antara satu yang mungkin terjadi perpecahan, ayo ya, dan lain sebagainya. Apapun yang bisa kita lakukan, tidak harus dengan harta sebagaimana Sayyidah Khadijah. Mengajar, ayo. Membaca, apa saja yang bisa kita lakukan, insya Allah kita belajar untuk bisa sampai pada titik terakhir kemampuan kita untuk bisa berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa benar-benar meneladani mereka dengan keikhlasan kita, sehingga kita akan bisa mendapatkan nilai Kautsar tadi. Ya, kecepretan minimal ya. Kecepretan minimal insya Allah. Jadi itulah sebabnya kenapa Allah SWT memberikan Kautsar kepada Sayyidah Khadijah salamullah alaiha, karena beliau telah memberikan banyak hartanya, dan di sini bisa disimpulkan siapapun yang memberikan banyak harta maka dia akan mencapai tingkat Kautsar insyaallah. Amin ya robbal alamin. Yani derajat Kautsar itu bisa kita peroleh dengan apa? Dengan pengorbanan yang ikhlas. Di situ ada jerit tangis, di situ ada air mata, di situ ada galau, di situ ada depresi, tapi bangkitlah. Bismillah, mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah pertolongan kepada manusia-manusia di sekitar kita yang mereka jujur, baik, dan benar-benar ikhlas ingin menolong, bukan malah menambah luka atau menambah problem dalam masalah kita. Kita pun harus berhati-hati ketika punya problem dan masalah. Jangan sampai masalah kita obrol sampai ke media sosial. Tahanlah mulut kita, tahanlah tangan kita untuk mengetik hal-hal yang tidak bermanfaat dan bahkan akan merugikan kita dunia dan akhirat. Mohon izin semua. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa ringan untuk menginfakkan harta kita dan untuk menyumbangkan apa yang kita bisa miliki. Yang bisa bikin majelis. Yang bisa bikin kajian online, Masya Allah, membuat kajian online. Yang bisa membantu menyekolahkan tetangga, teman, kita sekolahkan tetangga, teman. Sekedar memberikan pulpen, pensil, alat tulis, dan sebagainya, kita berikan seperti itu. Dukungan secara
nasihat, kita berikan dukungan nasihat, atau apalah yang bisa kita lakukan, sehingga dengan apa yang kita lakukan itu insya Allah Allah SWT, Rasulullah SAW akan memberikan keridhaan dan bimbingan kepada kita, dan insya Allah Allah pun akan senantiasa ridho dengan syafaat Rasulullah kepada kita semuanya, insya Allah, amin ya robbal alamin. Ya, beliau adalah wanita terbaik di dunia, dikatakan dari salah satu 4 wanita termulia dunia ya beliau, seperti Sayyidah Makom Sayyidah yang disebutkan dalam Al-Quran, dan ada namanya sebagai salah satu nama Al-Quran, Sayyidah Maryam salamullah alaih, kemuliaan beliau, Maryam binti Imran, ya kan, dengan kesucian beliau, ifah beliau, ya ifah belum kita bawakan di sini. Dari beliau selain akhlak, beliau kan bawa ifah juga. Ifah itu kesucian hati, kesucian penampilan, kesucian maknawiyah, kesucian ruh, ya. Jadi tidak menampakkan keindahan, kecantikan untuk kecantikan lahir batin, kecantikan suara, kecantikan wajah, atau apa dan lain sebagainya untuk laki-laki yang bukan mahram, tapi beliau ifah kemuliaan lahir batin sebagai yang menunjukkan kehormatan wanita lahir batin itu dijaga penuh oleh beliau, ya. Ini pun harus kita usahakan semaksimal mungkin dengan doa, dengan saling mendukung, dengan saling memberikan teladan. Insya Allah kita akan menjadi kuat. Sebagaimana Sayyidah Maryam, walaupun beliau di lingkungan masjid yang banyak laki-laki datang mondar-mandir ke masjid, tapi beliau jaga ifah. Beliau jaga hijab yang terbaik. Beliau jaga tata krama, adat budaya, adat sopan santun, akhlak islami, sehingga tidak terjadi fitnah apapun yang menimpa pada beliau. Terjadi na'udzubillah perzinahan dan lain sebagainya. Beliau suci lahir dan batin sampai Allah pilih sebagai rahimnya, sebagai rahim seorang nabi, ya Nabiullah Isa salamullah alaih. Dan begitu pun beliau seperti makomnya Sayyidah Asiyah yang telah memiliki rumah di sisi Allah SWT karena ketaatannya kepada Allah, karena cintanya kepada Allah, walaupun beliau dalam kegemerlapan, kebahagiaan, kepuasan fasilitas kerajaan, tapi beliau tidak tergiur dengan semua itu. Dia tidak mau menerima suaminya sebagai Tuhan, tapi beliau tetap menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan memilih kematian dan hukuman mati dari suaminya, tapi Allah ridha dengannya. Dan beliau pun memiliki makam yang sangat tinggi sebagaimana makam yang diperoleh oleh Sayyidah Fatimah salamullah alaiha, yang beliau adalah maksum secara syar'i, maksum secara secara riwayat, secara apa istilahnya? Ayo dibantu Kak Anti. Afwan Ustazah, waktunya sudah habis. Baiklah, alhamdulillah waktu sudah habis. Jadi itulah makom Sayyidah Khadijah salamullah alaiha. Kita belum sampaikan tentang masalah Imam Zaman, yang mudah-mudahan insya Allah di lain kesempatan akan kita sambung kembali diskusi kita. Mudah-mudahan kehidupan Sayyidah Khadijah salamullah alaiha bisa memberikan pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Tentang kesetiaan beliau kepada suami beliau, ketaatan beliau kepada suami beliau, pengorbanan beliau untuk Islam, dan spiritualitas beliau, ya, dalam ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Mudah-mudahan bisa kita ikuti dan kita teladani insya Allah, amin ya robbal alamin. Jadi mudah-mudahan kehidupan manis beliau bisa mencepreti kehidupan rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita selalu indah, selalu manis, ya. Bisa cepat masalah dan problem apapun yang terjadi tidak dilama-lamakan. Kedua pasangan bisa saling menguatkan hati sehingga tidak berkepanjangan setiap ada masalah, seperti itu kan. Ketika ada kesalahan cepat diperbaiki, tidak boleh diulang kembali. Kuatkan hati sesuai dengan yang diinginkan oleh pasangan. Jangan kekeh, jangan main menang-menangan dalam keluarga. Karena masalah dalam keluarga harus diselesaikan dengan hati. Cinta itu harus ditumbuhkan. Cinta itu bisa melemah gradasinya dan bisa kita tumbuhkan, bisa kita rintis kembali kalau toh itu telah menghilang dari kita, ya. Jadi kuatkan hati kita semuanya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah Zahra dan Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Khadijah salamullah alaiha insyaallah. Dan insyaallah semua tantangan yang kita miliki, tantangan tablik, tantangan apapun bisa kita selesaikan dengan
menteladani beliau insya Allah. Dan kita bisa merasakan keindahan mendidik anak-anak kita, keindahan mentaati suami kita, sebagaimana keindahan kita memegang, memetik bunga mawar yang begitu harumnya dan menikmati keharumannya insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Dari saya mungkin cukup sekian. Atas segala kekurangan kesalahannya mohon maaf sebesar-besarnya, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali